Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, melanjutkan kitab Lubabul Hadis Al-Babus Tsamin fi Fadilatil Adzan, bab yang ke-8 yang menjelaskan tentang keutamaan azan. Saking utamanya azan, sampai-sampai salah satu ulama, ada qaul dari ulama yang mengatakan ada ayat khusus yang diturunkan untuk seorang muadzin. Saking utamanya orang yang memandangkan azan. Surat apa itu? Yaitu surat Fussilat ayat 33 yang berbunyi, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila sholiha. Di dalam kitab syarahnya Lubabul Hadis, yaitu kitab Tanqihul Qaul yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, dikatakan nazalat hadhil ayah fil muadzin, bahwa ayat ini turun khusus untuk orang yang azan. Apa artinya? Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah mengerjakan amal yang soleh? Coba kita lihat, orang azan itu ngajak untuk apa? Ngasih tahu orang sholat, ngajak untuk ke masjid, ngajak untuk berjamaah. Seandainya yang hadir itu 100 orang, maka sang muadzin itu dapat pahala dari orang yang 100 yang ikut sholat berjamaah itu. Karena apa? Nabi itu mengatakan dalam hadis, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan sesuatu kebaikan kepada seseorang dan orang yang kita tunjuki kebaikan itu ikut melakukan, dapat pahalanya. Saya ngajak misalnya hadir majlis, semua yang hadir saya dapat. Kita misalnya update status, ada orang tertarik hadir, orang yang hadir yang update status dapat pahala dari orang yang hadir. Tapi yang masalahnya hal yang remeh seperti ini, padahal mudah untuk update status, masih banyak di antara kita berat untuk update status, padahal kuotanya nggak sampai 1B. Ngajak saja, meskipun kita update status ternyata nggak ada yang tertarik, update statusnya kalau isinya dakwah, ngajak kebaikan, itu sudah pahala. Selama 24 jam nggak kehapus updatean statusnya, pahala terus itu mengalir kalau kita niatkan untuk dakwah, untuk syiar. Makanya kalau Selasa mesti saya post, ayo mau minta tolong untuk update status. Ada yang update, ada yang pancet cuma ngerit ya, cuma membaca. Ya memang Allah itu kan menurunkan ayat cuma untuk membaca, Iqra, ya kan? Bacalah. Makanya saya maklumi yang cuma membaca dan gak ikut update status, saya maklumi. Karena ayat yang turun memang Iqra, bacalah. Gak disuruh update, enggak. Allah gak nyuruh update. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Qala sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man adzana lis-salati sab'a sinin. Siapa orang yang azan untuk salat sab'a sinin, 7 tahun. Nah, di sini ada angka. Ini ada hikmahnya nanti angka ini. 7 tahun muhtasiban, dia azan itu benar-benar mengharap ridho Allah, mengharap pahala Allah, tidak mengharap upah. Ingat, tidak mengharap upah, lillahi ta'ala. Kataballahu lahu bara'atan minan nar, maka Allah menetapkan baginya terbebas dari neraka. Hadis yang pertama menyebutkan angka 7. Hadis yang berikutnya disebutkan, wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man adzana thintai asyrata sanatan, siapa yang adzan 12 tahun. Tentunya ay muhtasiban, dia mengharap ridho Allah tanpa mengharap upah. Wajabat lahul jannah, maka wajib baginya meraih surga. Di sini ada 2 angka, 7 tahun, 12 tahun. Apa hikmah dari angka 7 dan 12 tahun? Ternyata Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan, anna aktsara ma yu'ammarul insanu min ummatin Nabi sallallahu alaihi wasallam mi'atun wa isyrina sanatan. Ternyata umur paling banyaknya, jangka tertinggi umur dari umatnya Nabi Muhammad itu 120 tahun. Maksimalnya itu 120 tahun. Jelas? Sedangkan kita tahu umur umumnya umat Muhammad itu 60 sampai 70
Betul? Faham sampai sini? Umur maksimal berapa? 120. Umur umumnya adalah 60 sampai 70. Sedangkan ada rumus di dalam Al-Quran, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa berbuat amal kebaikan 1, pahalanya 10. Faham di sini? Berarti kalau kita azannya selama 7 tahun, otomatis dilipat gandakan 10 menjadi berapa? 70. Itu batas umumnya umur umat Nabi Muhammad. Yang 12 kali 10 120. Itu maksimal umurnya umat Nabi Muhammad. Maka akan dapat dua hal, yaitu terbebas dari api neraka dan juga wajib baginya meraih surga. Tapi pertanyaannya, siapa yang pernah azan 1 minggu berturut-turut saja? Angkat tangan. Ustadznya lo gak pernah azan. Ustadznya saja gak pernah, apalagi jamaahnya. Sehari saja, sehari ada yang azan full sehari, duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ada Ustadz Dedi azan sendiri, iqomah sendiri, ngimami sendiri. Kasihan sekali Ustadz Dedi itu. Marbot dewe kan ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man azzana khamsa shalawatin. Nah, ini sekarang untuk Ustaz Dedi. Ustaz Dedi, siapa orang yang azan salat 5 waktu? Nah, ini ya. Tentunya apa? Imanan, dengan iman, yaitu percaya bahwa azan itu termasuk perkara syariat. Wahtisaban, mengharap pahala, gak membutuhkan upah. Maka dikatakan di sini, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya, yang pernah azan seharian duhur, asar, maghrib, isya, subuh, katanya hadis, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dosa yang apa? Ai minas shaghair, tentunya dosa-dosa kecil. Kalau dosa-dosa besar seperti zina, maling, membunuh orang, bohong, dusta, ghibah, fitnah, itu tentunya harus bertaubat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasatun, 3 golongan, ya'simuhumullahu ta'ala min azabil qabri, yang mana Allah Ta'ala melindungi mereka dari siksa kubur. Ada 3 golongan yang dilindungi oleh Allah dari siksa kubur. Yang pertama adalah asyahid, orang yang mati syahid. Syahid itu ada 3. Ada syahid dunia, ada syahid akhirat, ada syahid dunia akhirat. Kalau syahid dunia, misalkan orang berperang ternyata tujuannya untuk mengambil rampasan perang, atau dia berperang hanya riya, ingin disebut sebagai pahlawan, itu kalau matinya syahid, tapi syahid dunia, tidak termasuk dalam hadis ini. Ada syahid dunia akhirat berperang karena Allah, mati, itu syahid dunia akhirat. Ada syahid akhirat, ya ini yang dimaksud syahid akhirat. Apa saja syahid akhirat itu? Misalnya terbunuh karena terzolimi, mati tenggelam, mati saat melahirkan, mati karena kena wabah penyakit COVID-19, itu mati syahid itu. Jadi di sini dikatakan 3 golongan yang mendapatkan lindungan dari siksa kubur. Yang pertama orang mati syahid, yang kedua adalah al-muadzin, orang yang mengumandangkan azan, dan yang ketiga adalah wal mutawaffa yaumal jumu'ah wa lailatal jum'ah, orang yang wafat pada hari Jumat atau malam Jumat. Itu juga mendapatkan lindungan dari siksa kubur. Bahkan dikatakan oleh sebagian ulama, faman mata minal mu'minina yaumal jumu'ah aw lailatahu, barang siapa yang meninggal wafat dari orang-orang mukmin pada hari Jumat atau malam Jumatnya, in udziba, seandainya dia itu diadab, kana azabuhu sa'atan wahidatan, azabnya itu cuma sesaat, sisanya terputus, enggak akan diazab. Itu keutamaan dari meninggal di hari Jumat atau malam Jumat. Seandainya diadab sekali, habis itu sudah selesai sampai hari kiamat.
dengan syarat dia itu orang beriman. Insya Allah yang hadir di sini semuanya orang beriman. Ingin meninggal di hari Jumat? Sekarang Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, 3 hari lagi. Ingin? Ya Jumat yang lain Ustaz, ngono ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi bersabda, "Lau ya'lamun nas", seandainya manusia itu mengetahui ma fin nida, apa yang terdapat di dalam panggilan solat, wasoffil awal, dan sof yang pertama dari solat, tsumma lam yajidu, kemudian mereka itu tidak mendapatkan illa ayyastahamu, kecuali mereka diundi, alaihi lastahamu, sungguh mereka akan minta diundi. Seandainya kita ini tahu tentang keutamaan masalah azan, keutamaan sof pertama, seandainya kita tahu, pasti kalau seandainya kita bisa azan atau mendapatkan sof itu dengan cara diundi, pasti akan rebutan. Wes undi, saya yang azan, undi, saya yang di sof pertama. Tapi masalahnya kita kan nggak ngerti. Akhirnya ketika ada sof kosong, mempersilahkan, nggak usah mempersilahkan. Kalau sof kosong, isi sendiri yang di depan, nggak usah mempersilahkan orang lain. Kebiasaan kita monggo langsung saja. Kalau masalah kebaikan kita harus berlomba-lomba. Walau ya'lamuna fit tahjir, dan seandainya mereka mengetahui apa yang terdapat di dalam bersegera atau bergegas, misalkan bergegas untuk sholat meskipun dalam keadaan hujan, bergegas untuk hadir majelis meskipun dalam keadaan hujan ataupun apapun keadaan, lastabaqu ilaihi, pasti mereka akan berlomba-lomba kepadanya. Walau ya'lamuna ma fil atamati was subhi, dan seandainya mereka mengetahui apa yang terdapat di dalam solat isya dan subuh, la atauhuma walau habwan, pastilah mereka akan mendatangi solat isya dan subuh meskipun dia harus merangkak. Luar biasa keutamaan solat subuh dan isya itu. Dalam hadis itu dikatakan, man shallal isya fi jama'atin, siapa yang solat isya dengan cara berjamaah, faka'annama qaman nisfal lail, seakan-akan solat separuh malam. Itu solat isya berjamaah. Siapa yang mampu solat separuh malam? Ada yang mampu di sini? Wong solat tarawih aja dilihat imamnya kan, nyari rokaat yang paling dikit, yang paling cepat. Gimana mau solat separuh malam? Solat isya berjamaah itu sudah seakan-akan kita solat separuh malam. Wa man shallat subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh dengan berjamaah, faka'annama shallal lail kullahu, itu seakan-akan salat semalaman suntuk. Nah, itu kalau subuh berjamaah. Makanya jangan pernah kita meninggalkan salat isya dan salat subuh berjamaah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda, man sami'an nida, siapa yang mendengarkan azan, faqabbala ibhamahu, kemudian mengecup kedua ibu jarinya, Allahu akbar, mengecup kedua ibu jarinya. Dikecup dengan apa? Aibil famih, dengan mulut. Fawadha'a ala ainaihi, kemudian diletakkan di dua matanya. Coba praktek semuanya, dikecup. Pastikan yang dikecup jarinya sendiri, ojo dikasih ke samping. Jari sendiri. Terdengar adzan, Allahu akbar, kecup. Habis itu letakkan di dua matanya. Ya. Wa qala, dan berkata ketika meletakkan di mata itu, marhaban bi dzikrillah ta'ala qurratu a'yunina bika ya Rasulullah. Selamat datang dengan menyebut Allah Ta'ala, kesejukan mata kami dengan diri anda wahai Rasulullah. Maka kata Nabi, fa'ana syafi'uhu yaumal qiyamah, maka aku pemberi syafaat kepadanya pada hari kiamat, wa qa'iduhu ilal jannah, dan aku penuntunnya ke surga. Nabi akan memberikan syafaat kepada orang yang melakukan itu dan akan menuntun nanti di akhirat ke surga. Gimana caranya? Dimasukkan ke mulut, kemudian diletakkan di matanya, sambil mengucapkan bersama-sama, marhaban bi dzikrillahi ta'ala qurratu a'yunina bika ya Rasulullah, sambil membaca itu. Sudah hafal? Hafalnya cuma marhaban, ya itu ya.
di luar kepala. Makanya nggak pernah bawa buku di sini nih, karena wes kemampuannya luar biasa, langsung di luar kepala, nggak ingat belas. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda, idza kana waqtal azan, apabila telah ada waktu azan, futihat abwabas sama, maka pintu-pintu langit itu dibuka, wastujibat du'a, dan dikabulkan doa. Wa idza kana waqtal iqamati, dan apabila ada waktu iqamah, lam turadda da'watuhu, maka tidak akan ditolak doanya. Imam Nawawi mengatakan di dalam kitab Al-Azkar bahwa Rasulullah itu bersabda dalam hadis yang lain, la yuraddu du'a bainal azani wal iqamah, enggak akan ditolak doa yang diucapkan antara azan dan iqamah, ya. Salah satu tempat untuk berdoa yang dikabulkan adalah antara azan dan iqamah. Jangan ditinggal itu, azan dan iqamah, doanya sebanyak-banyaknya. Ada yang bertanya, ya Rasulullah, apa yang dibaca ketika di antara azan dan iqamah? Maka Rasulullah mengatakan, salullahal afiyata fid dunya wal akhirah, mohonlah kalian kepada Allah akan keselamatan dunia akhirat. Ya minimal kalau kita nggak tahu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Minimal itu kalau nggak hafal yang lain, ya. Atau doa apa saja enggak masalah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda, man qala indal azani marhaban bil qailina adlan marhaban bis salawati wa ahlan, barang siapa ketika terdengar adzan mengucapkan kalimat marhaban bil qailina adlan marhaban bis salawati wa ahlan, kataballahu ta'ala lahu alfa hasanatin, maka Allah mencatat baginya 1000 kebaikan, wa maha'anhu alfa sayyi'atin, Allah menghapus 1000 kejelekan, wa rafa'alahu alfa darajatin, dan mengangkat baginya 1000 derajat. Itu lagi amalan yang bisa kita amalkan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man sami'al adzan, siapa yang mendengar adzan, walam yakul mithla ma qala al muadzin, kemudian dia tidak mengucapkan seperti apa yang diucapkan muadzin, fa innahu, maka sesungguhnya dia yamna'u minas sujud, akan dicegah untuk sujud yaumal qiyamah, pada hari kiamat, idza sajadal muadzin, ketika para muadzin sujud. Jadi kalau kita mendengar azan, ucapkan sama seperti yang dikumandangkan oleh muadzin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ya. Faqulu mithla ma yaqulul muadzin, ucapkan sama. Lakin waradat ahadits bistisna'i hayya 'alas shalah wa hayya 'alal falah, ada hadis yang mengecualikan, kecuali hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Apa jawabannya? Jawabannya adalah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kalau jumhur ulama selain madhab Hambali, jadi madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, ketika terdengar ucapan hayya 'alas shalah langsung jawab la haula wala quwwata illa. Tapi kalau madhab Hambali ada pendapat yang mengatakan baca juga hayya 'alas shalah baru la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, double kalau madhab Hambali. Ya terserah, intinya menjawab la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan seandainya kalau misalkan kita ada di kamar mandi, ada 2 cara. Ketika mendengar adzan, kita ada di kamar mandi. Cara yang pertama, cukup di dalam hati, tidak usah melafalkan. Cara yang kedua, ketika keluar baru diakumulasikan semuanya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, syahadu an la ilaha illallah, syahadu an la ilaha illallah. Ya, faham maksudnya? Ketika kita keluar baru dibaca semuanya. Tidak usah ketika dengar adzan kepala kita keluar, Allahu akbar, Allahu akbar, buka, Allahu akbar, Allahu akbar, tutup lagi. Tidak usah, ya. Tidak usah nyari hal yang repot. Ya. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda, salasatun fi dhillil arsy yauma la dhilla illa dhilluhu. 3 golongan yang berada di dalam naungan ars pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Ada 3 golongan. Yang pertama adalah imamun adilun, yaitu pemimpin yang adil. Yang kedua wa muazzinun hafizun.
muadzin yang menjaga waktu, jadi termasuk orang yang mendapat naungan nanti di hari kiamat. Yang ketiga, wa qari'ul Qur'an yaqra'u fi kulli lailatin mi'atai ayah, pembaca Al-Quran yang ia membaca di setiap malamnya sebanyak 200 ayat. Jadi kalau bisa ya, setiap malam itu sebelum kita tidur 200 ayat, ya kita akan mendapatkan perlindungan nanti di hari kiamat, di mana di situ nggak ada yang bisa melindungi kecuali Allah saja. 200 ayat. Apa 200 ayat itu? Ya, baca terserah ya. Pokoknya 200 ayat. Al-Baqarah itu berapa? 286. Ali Imran 300. Al-Ikhlas berapa Al-Ikhlas? Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid lam yulad lam yakul lahu. Kok 7 sih? 4 Al-Ikhlas itu ya. Kurang 3 4. Iya, ya. Ya. Intinya apa? Ternyata menjadi muadzin itu memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Cuma buktinya nggak ada yang berebutan pengen jadi muadzin ya di masjid, nggak ada. Padahal tadi disebutkan seandainya kamu tahu tentang keutamaan untuk mengumandangkan azan itu, seandainya untuk azan itu harus diundi, pasti kamu akan minta untuk diundi. Ya, mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat, karena waktunya sudah agak malam juga. Wallahu a'lam bissawab. Ada pertanyaan? Ya, Pak Iwan. As-salatu khairum minan naum. Apa jawabannya? Sodakta wa barorta. Sodakta bersama. Sodakta wa barorta. Ketika dikumandangkan iqamah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Apa jawabannya? Aqamahallahu wa adamahu. Kalau nggak tahu ya wes lah, berdiri aja langsung ya. Aqamahallahu wa adamaha. Nggak usah dipikirkan ya. Pak Iwan jelas ya? Sodaqta wa bararta jawabannya. Ya. Sempat jawab as-salatu khairum minan naum. Baru bangun. Ya wes nggak apa-apa ya. Ada lagi pertanyaan? Ya, monggo Pak Widi. Oh, banyak masjid. Maharani azan, Masjid Syukri Adenan azan, Baitur Rahman azan. Ya, mana yang terdekat dijawab dulu aja. Ternyata masih ada yang belum selesai. Kalau masih sempat, afdolnya tetap menjawab. Tapi intinya sebenarnya satu jawaban. Ya, menjawab azan itu hukumnya sunnah. Menjawab azan itu hukumnya sunnah. Dan yang dijawab itu yang terdekat dulu, yang terdengar dulu. Ya, misalkan Baitur Rahman terdengar, Allahu Akbar, ya wis jawab. Ternyata ada yang azan masih terdengar juga, agak telat, gak apa-apa, itu afdol tetap dijawab. Ya, ini nggak sempat, yang penting kita sudah menjawab azan yang pertama tadi. Ya, bisa dipahami? Oke, ada yang lain pertanyaan? Monggo. Ya, Pak Iwan. Apa? suara yang enak. Azan harus suara enak. Yang azan apakah harus suara enak? Enggak harus. Enggak harus ya. Sing penting bener lah lafadznya. Kadang-kadang baca syahadat itu ada salah. Asyhadu an la ilaha illallah. Salah itu. Asyhadu an la ilaha, ya apa sih? Asyhadu an la ilaha illallah. Ya kan? Ada yang lanya pendek. Saat iqamah juga enggak usah pakai wa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna, enggak usah wa, langsung asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jelas? Enggak pakai wa. Oke.
Ada lagi pertanyaan yang lain? Itu Ustaz, kalau umpama di musola khusus jamaah perempuan yang adzan perempuan nggak ada masalah ya? Musola khusus Komunitasnya perempuan. Iya. Ya pas ada acara apa, akhirnya salah satu adzan yang perempuan itu. Akhirnya terdengar orang lain kan yang di luar. Ya. Kalau menimbulkan fitnah bisa haram. Kalau nggak menimbulkan fitnah untuk kalangan dalam misalnya ya makruh hukumnya. Ya. Lebih baik nggak usah azan kalau perempuan itu ya. Tapi Saya kalau- tanya, suara perempuan itu aurat apa bukan? Suara perempuan aurat apa bukan? Ya. Kalau suara perempuan aurat, perempuan ngomong haram. Oh, bukan, berarti bukan aurat. Apa Paling berarti? minimal ya setengah aurat. Sautul mar'ati laisa bi auratin. Suara perempuan bukan aurat.